Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana teman-teman sebaiknya membuat abstrak penelitian. Jadi abstrak penelitian ini teman-teman buat setelah teman-teman menyelesaikan laporan penelitian. Dan saya membuat bahan ajar ini bersumber dari URL yang sudah saya tuliskan di slide di sini. Teman-teman sekalian, apa itu abstrak? Abstrak adalah representasi laporan penelitian kita yang singkat, padat, dan tepat memperlihatkan kandungan seluruh dokumen, ya. Semua hal yang penting dari laporan penelitian kita itu ada di abstrak. Kemudian penulisan abstrak juga biasanya mengikuti gaya dan susunan seperti pada laporan kita, ya, laporan penelitian kita. Itu merupakan definisi abstrak. Sekali lagi, abstrak itu adalah representasi atau bentuk laporan kita yang disingkat, bentuknya padat, dan memperlihatkan keseluruhan kandungan dokumen laporan kita, ya. Apa tujuan kita membuat abstrak? Agar orang lain yang membaca abstrak kita itu bisa menangkap keseluruhan isi atau informasi dokumen, ya, dalam waktu yang singkat tanpa harus membaca keseluruhan laporan penelitian kita. Jadi dengan membaca judul ditambah membaca abstrak, orang lain sudah bisa menangkap secara garis besar keseluruhan informasi yang terkandung dalam dokumen kita. Pada abstrak juga nanti terdiri atau terdapat keywords, ya, atau kata kunci. Nah, manfaat dari kata kunci ini nanti akan memudahkan penelusuran informasi secara elektronis. Jadi mesin pencari di internet itu akan menyimpan keyword-keyword yang kita buat pada abstrak ini, ya, sehingga mesin pencari itu bisa mengarahkan pada abstrak kita berdasarkan keywords yang kita tulis. Oleh karena itu nanti penting sekali kita membuat keywords yang bersesuaian dengan judul dan tema penelitian kita. Begitu, ya. Nah, tujuan lain adalah memudahkan ke pembaca dengan cepat untuk membuat keputusan apakah mereka akan melanjutkan membaca karya ilmiah kita atau tidak. Ini kaitannya dengan misalkan ketika orang lain tersebut sedang mencari referensi. Nah, mungkin dari judul terlihat mirip. Nah, tapi kemudian mereka akan melanjutkan dengan membaca abstrak, ya, untuk membuat sebuah keputusan apakah dokumen yang ada di selanjutnya dari abstrak ini cocok bersesuaian dengan yang mereka butuhkan. Itu tujuan lain dari abstrak, begitu, ya. Tujuan berikutnya adalah untuk menghindari terjadinya plagiasi atau duplikasi tulisan, ya. Mesin pencari ataupun juga mesin pengecekan plagiarisme itu akan membaca komponen pertamanya itu abstrak. Ya, jadi
tulisan yang kita buat di abstrak itu bisa memperlihatkan apakah ada kemiripan dengan tulisan-tulisan lain, gitu ya. Kemudian teman-teman, seperti yang teman-teman mungkin sudah tahu, bahwa abstrak itu harus ringkas, jelas, tepat. Abstrak juga berdiri sendiri, ya, dan juga abstrak itu bersifat objektif. Ya, ringkas kita sudah tahu ya, bahwa abstrak itu tidak panjang-panjang. Biasanya abstrak dibatasi di antara 100 sampai 300 kata saja. Ada juga beberapa artikel, beberapa jurnal yang mungkin membatasi abstrak sampai 500 kata, tapi sangat jarang. Kebanyakan itu pada range 200 sampai 250 kata saja. Ringkas. Padahal pada abstrak itu harus memuat seluruh komponen laporan penelitian kita, ya. Jadi karena sifatnya yang ringkas, maka nanti kita perlu belajar bagaimana membuat abstrak sehingga kalimatnya bisa simple dan juga terhindar dari redundansi, ya, atau pengulangan-pengulangan, baik itu pengulangan kata ataupun pengulangan kalimat, lebih-lebih pengulangan cerita, begitu ya. Kemudian abstrak juga harus bersifat jelas. Tidak ada kalimat atau kata yang mengandung arti ganda atau ambigu. Kita harus bisa membuat kalimat yang jelas, ya. Juga tepat. Nah, komponen dari abstrak ini itu meliputi seluruh tulisan, mulai dari latar belakang masalah, tujuan, metode penelitian, pembahasan, hasil kesimpulan, itu harus ada, ya. Dan kita harus bisa dengan tepat menuliskannya dalam 200 sampai 250 kata tersebut, ya. Harus begini sifatnya, harus tepat. Berikutnya, yang dimaksud berdiri sendiri adalah jika teman-teman melihat atau mengunjungi ke opaknya sebuah perpustakaan, ya, online katalognya perpustakaan, maka biasanya teman-teman akan melihat abstrak merupakan file sendiri, laporan penelitian di file yang terpisah, ya. Kadangkala laporan penelitiannya bahkan dilindungi oleh password, sementara abstraknya itu dipublikasikan secara bebas. Nah, itu maksudnya abstrak itu berdiri sendiri. Jadi abstrak bisa jadi adalah sebuah dokumen yang dilepaskan dari laporan penelitian, ya. Namun abstrak itu seperti tadi yang sudah dijelaskan di atas, itu memperlihatkan keseluruhan dokumen laporan penelitian kita. Kemudian lagi yang terakhir, kita harus bisa membuat abstrak yang objektif. Artinya kalimat-kalimat yang kita tuliskan pada abstrak itu harus bebas dari interpretasi atau penilaian pribadi, ya, dari si penulis abstrak. Tidak boleh ada unsur-unsur yang berdasarkan asumsi atau penilaian pribadi si penulis. Ini tadi beberapa ketentuan yang nanti ketentuan ini tergantung pada jurnal yang akan kita tuju. Tapi secara umum, ya, abstrak itu biasanya
dibatasi jumlah katanya antara 200 sampai 250 kata dengan spasi tunggal ya. Kemudian juga bentuknya esai, dan juga biasanya abstrak itu tidak ada paragraf. Jadi ya hanya satu bentuk tulisan seperti itu saja ya. Tidak ada satu paragraf, atau kalau 2-3 paragraf itu biasanya juga tidak berbentuk seperti itu ya. Hanya satu tulisan begitu saja. Nanti kita lihat di bagian belakang ada contohnya. Berbentuk esai, satu paragraf, bukan dalam bentuk poin, numbering, balet, ya, tidak seperti itu bentuknya ya. Abstrak bisa dituliskan dalam bahasa Indonesia, karena kita ya tinggal di negara Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia. Atau abstrak bisa juga dituliskan dalam bahasa internasional, atau lebih tepatnya bahasa PBB ya. 5 negara anggota tetap PBB. Bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan apalagi saya kurang begitu hafal ya, yaitu bahasa PBB. Istilah asing pada abstrak yang dituliskan dalam bahasa Indonesia ditulis dalam bentuk italic ya. Sedangkan kalau istilah asing yang dituliskan dalam bahasa Inggris, nah itu semuanya ditulis tegak ya, tanpa ada italic, karena keseluruhannya itu dalam bahasa Inggris. Kecuali pada template jurnal yang kita acu, keseluruhan abstrak dalam bahasa Inggris itu dibuat italic. Nah, itu kita ikuti saja kalau memang panduannya seperti itu. Ini secara umum biasanya seperti ini. Ya. Yang disebut abstrak itu satu kesatuan ya, teman-teman. Yang namanya abstrak itu pasti ada judul, ada nama penulis, ada abstraknya sendiri, ada keyword atau kata kunci. Jadi itu satu paket ya. Kalau kita bilang abstrak itu ya bukan hanya esainya, bukan hanya itu, tapi yang disebut abstrak itu judulnya, nama penulis, esai abstraknya, kata kunci atau keyword, begitu ya. Itu satu kesatuan. Abstrak komponennya ini tadi sudah saya sebutkan. Di dalamnya ada masalah, ada tujuan penelitian, ada metode yang kita gunakan, ada kesimpulan dari hasil penelitian. Jika dimungkinkan ya terdapat saran ya. Kemudian ini sekadar tips bagi teman-teman kalau mau menuliskan abstrak. Yang paling penting adalah di poin kedua, hindari menggunakan kalimat yang panjang dan kompleks ya. Silahkan teman-teman membuat kalimat yang efektif. Perhatikan struktur kalimat, perhatikan pesan atau makna yang ingin disampaikan dalam kalimat tersebut. Tadi juga sudah disebutkan, jangan sampai kalimat kita ambigu ya. Kalimat kita harus jelas. Terus jangan juga menggunakan jargon atau kalimat atau kata yang hiperbolis ya. Sesuai fakta. Kemudian juga pastikan bahwa abstrak yang kita tulis itu sudah mencakup keseluruhan komponen penting dalam laporan penelitian kita. Begitu ya. Nah, ini teman-teman, saya tunjukkan contoh abstrak yang baik. Di sini sudah dipisahkan dalam warna-warna untuk memperlihatkan bahwa terdapat komponen ya dalam tulisan abstrak ini. Ini sayang sekali ketika saya capture tidak ada judul, nama, dan juga keyword. Tapi saya ingin menunjukkan pada teman-teman bahwa dalam abstrak ini itu ada komponen-komponen yang tadi
sudah saya sebutkan. Ya. Yang merah ini misalkan apa kelebihan yang ditawarkan oleh makalah. Jadi poin plus ya. Atau bisa jadi ini mau memperlihatkan tujuan dari artikel, dari penelitian. Kemudian dituliskan juga yang berwarna ungu ini bagaimana usulan yang dituliskan, usulan yang ditawarkan oleh makalah itu bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya. This method offers bisa menyelesaikan suatu masalah yang ada ya. Sementara yang berwarna hijau ya, ini memperlihatkan bagaimana metode dan pendekatan yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut ya. Dan yang berwarna biru ini adalah kesimpulannya atau hasil utama yang diperoleh dari penelitian. Simpel saja teman-teman, ini kalau kita tuliskan mungkin tidak ada setengah halaman ya. Dan kalau kita betul-betul hitung, ini katanya pasti ini mungkin kurang juga dari 200 kata ya. Sementara untuk keywords itu hindari kata yang terlalu spesifik. Mengapa? Karena kalau kita buat keywords yang terlalu spesifik, orang ketika mengetikkan suatu kata pencarian di mesin pencari Google misalkan, itu jarang yang mengetikkan keyword yang terlalu spesifik begitu ya. Jadi buatlah yang terkait tema umum ya. Misal di sini dituliskan batch sizing ya, variable production rate, energy cost, two stage production system. Nah, ini keywordnya ya. Jumlah dari keyword itu dari 3 sampai biasanya paling banyak 5 keyword ya. Hindari keyword itu terlalu spesifik, juga jangan terlalu umum. Jangan kita tulis misalkan economics begitu, jangan ya. Atau keywordnya industrial, jangan ya. Tapi tidak terlalu umum, tapi juga tidak terlalu spesifik. Berdasarkan jam terbang teman-teman, nanti teman-teman bisa memperkirakan kata kunci apa yang cukup baik untuk teman-teman tuliskan sebagai keyword ya. Tidak juga menggunakan singkatan ya. Kemudian ikuti petunjuk jurnal. Oke, teman-teman, di sini saya mencontohkan abstrak dari tulisan salah satu dosen kita ya. Ini ada Judulnya adalah pemodelan struktur niat implementasi standar halal pengusaha UKM pangan berdasarkan faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan. Ini abstraknya, ada komponen yang saya coba gambarkan dalam bentuk warna seperti ini ya. Nah, di sini ada tujuannya yang warna hijau, tujuannya ditulis. Dalam menuliskan tujuan juga terlihat masalah apa yang ingin diselesaikan. Sementara yang berwarna kuning ini adalah penjabaran metode dalam hal mencapai tujuan tadi ya yang sudah disebutkan. Dan di bagian bawah ini adalah kesimpulannya atau hasil penelitian yang didapat. Sementara kita lanjutkan ke bagian keywords, teman-teman ya di sini. Ini adalah materi yang industrial engineering banget, tetapi di bagian keywordsnya tidak ada kata kunci industrial engineering ya. Mengapa? Karena kata kunci itu terlalu umum. Lihat, Bu Ida menuliskan keyword yang cukup baik ya, yaitu halal certification ya. Jadi ketika mengetik halal certification, artikel ini pasti ada di halaman depan Google ya. Halal food
gitu. Ini juga nanti sudah crawl dan tertampil di halaman depan. Kemudian kalau ini kan salah satu software yang juga sekaligus metode ya, yaitu SAM-PLS, Food Manufacturing SMES, dan kemudian TO Framework ya. Nah, ini teman-teman bisa mengambil pelajaran dari bagaimana Bu Ida menuliskan abstrak dan juga keyword ya. Oke, itu materi yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.